Dulunya, hari ini dikenal dengan nama Hari Juang Kartika yang pada intinya menggambarkan salah satu peristiwa sejarah Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Halo semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Hari Infanteri merupakan hari untuk mengenang pertempuran Ambarawa. Dulunya, hari ini dikenal dengan nama Hari Juang Kartika yang pada intinya menggambarkan salah satu peristiwa sejarah Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Setelah Indonesia menyatakan merdeka dan membacakan teks proklamasi, hal ini tak serta-merta membuat para sekutu mundur. Mereka tidak membiarkan begitu saja Indonesia untuk bisa lepas dari jerat kolonialisme dan menghirup angin segar kemerdekaan. Belanda masih mencoba untuk mengganggu dengan datang lagi ke Indonesia. Kedatangan Belanda kali ini dengan membonceng tentara sekutu. Mereka datang ke kota-kota besar yang ada di Indonesia. Salah satunya yakni kota Ambarawa. Kedatangan mereka tentu saja tak lain dan tak bukan untuk menanamkan kembali kolonialisme. Tentunya kedatangan mereka tidak disambut baik oleh warga sekitar, termasuk di Ambarawa. Sebab, mereka kembali membuat kekacauan. Kedatangan Belanda yang diboncengi Netherlands Indies Civil Administration atau NICA ini merupakan asal-usul terjadinya Perang Ambarawa atau yang lebih dikenal dengan Palagan Ambarawa. Perang ini terjadi selama 4 hari pada pertengahan bulan Desember tahun 1945 dan berakhir di tanggal 15 Desember tahun 1945. Peristiwa Ambarawa ini semula terjadi karena adanya perebutan air antara pihak sekutu dan Indonesia di Desa Ngampon. Kemudian, hal ini terus berlanjut dengan adanya pengibaran bendera Belanda di Ambarawa. Semangat perlawanan rakyat Ambarawa bersama dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR berhasil membuat sekutu kesulitan untuk menaklukkan wilayah tersebut. Dalam hal ini, pasukan TKR yang terlibat dalam pertempuran berjumlah 19 batalion dan siap menghadapi sekutu. Sayangnya, pada tanggal 26 November pertempuran tersebut berhasil menewaskan Kolonel Isdiman. Kemudian, Kolonel Isdiman digantikan oleh Kolonel Sudirman. Dengan tewasnya Kolonel Isdiman semakin mendorong TKR dan rakyat untuk melakukan perlawanan balik dan memukul mundur sekutu. Namun, sekutu terus melancarkan aksinya dengan mengancam daerah Ambarawa. Sebab, daerah tersebut merupakan tempat yang strategis untuk menjangkau Surakarta, Magelang, dan Yogyakarta. Kehadiran Jenderal Besar Sudirman bertujuan untuk membangkitkan kembali semangat TKR dan rakyat setelah gugurnya Kolonel Isdiman. Saat kedatangan Sudirman, tentara sekutu masih bertahan di Ambarawa. Hal inilah yang membuat Sudirman geram untuk segera mengusir mereka secepatnya dari Ambarawa. Maka dari itu, pada tanggal 12 Desember pukul 4:30 pagi terjadi serangan ke Ambarawa dari semua lini. Serangan ini dilakukan secara bersamaan dan mendadak dari semua sektor. Komando penyerangan dipimpin oleh setiap komandan sektor TKR, dan dibantu pasukan Laskar Rakyat sebagai barisan pendukungnya. Taktik ini kemudian dinamakan dengan taktik supit urang atau taktik mengunci dan mengurung lawan. Sebab, serangan ini dilakukan secara mendadak dan bersamaan sehingga membuat lawan keteteran dan tak siap. Akibatnya, pasukan sekutu benar-benar terkurung. Komunikasi serta suplai dari pasukan induk yang ada di Semarang terputus. Namun sekutu tidak bodoh dengan hanya berdiam diri. Mereka melakukan bombardir di daerah Ungaran dengan pesawat milik sekutu. Hal ini bertujuan untuk membuka jalan bagi pasukan sekutu agar bisa bergerak bebas. Serangan ini tidak hanya berlangsung di Ungaran melainkan juga meluas hingga Solo dan Yogyakarta. Mereka terus mencari cara agar terbebas dari pengepungan dan bisa melakukan serangan balik. Namun, semangat TKR dan Laskar Rakyat untuk mengusir sekutu tidak pernah luntur. Secara bersama-sama, mereka melakukan berbagai upaya yang maksimal untuk mengusir sekutu dari Ambarawa. Mereka berhasil mengepung Benteng William selama 4 hari 4 malam. Pengepungan ini menyebabkan kedudukan sekutu menjadi terjepit. Hasilnya, pada tanggal 15 Desember tahun 1945, TKR dapat memukul mundur pasukan sekutu dari Ambarawa. Sekutu mundur ke Semarang dan Ambarawa dapat direbut kembali. Hari inilah yang kemudian dikenal dengan Hari Infanteri atau Hari Juang Kartika Tentara Angkatan Darat. Resistensi pasukan tersebut diabadikan ke dalam salah satu bagian pagar bangsa di Indonesia. Melalui TNI, setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Juang Kartika atau Hari Infanteri yang menggambarkan kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melawan sekutu. Keberhasilan pihak Republik Indonesia dalam peristiwa Ambarawa hendaknya menjadi pelajaran bahwa setiap warga negara seharusnya memiliki jiwa nasionalisme. Itulah sejarah mengenai Hari Infanteri.
Hal ini seharusnya menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana gigihnya orang terdahulu mempertahankan NKRI. Jangan lupa untuk like dan komen serta subscribe channel Halo Edukasi agar tidak ketinggalan ilmu pengetahuan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.